Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita. Kalau di pertemuan lalu, saya sudah membahas mengenai sistem persamaan linier dan operasi baris elementer. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai eliminasi, mengenai teknik eliminasi yang dinamakan eliminasi Gauss-Jordan. Dan dalam proses penjelasan itu, maka nanti ada beberapa istilah seperti matrik baris eselon, kemudian ada matrik baris eselon tereduksi, kemudian ada juga yang namanya eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Kita mulai dari sebuah contoh berikutnya. Jadi diketahui suatu sistem persamaan linier, ada A plus B plus 2C sama dengan min 3, kemudian ada 2A plus 4B min 3C sama dengan 17, dan 3A min 6B min 5C sama dengan 15. Nah, pertanyaannya adalah tentukan nilai dari A, B, dan C, ya otomatis agar sistem persamaan ini bernilai benar ya. Oke. Di sebelumnya, kita sudah bisa mengubah dari suatu sistem persamaan menjadi suatu matriks ya. Coba kalau kita ingat, ini akan saya rubah dulu menjadi suatu matriks yang isinya adalah yang pertama koefisiennya ya 1, 2, 3, lalu ada 1, 4, min 6, lalu ada 2, min 3, min 5 ya, dikalikan dengan variabelnya adalah A, B, C, lalu hasilnya adalah min 3, 17, dan 15. Nah, lebih lanjut, kita menyebutnya menjadi matriks A dikalikan dengan, saya katakan X, sama dengan vektor B ya. Nah, ini yang sudah kita dapatkan kemarin. Nah, untuk menyelesaikan suatu sistem ini, maka saya harus merubah dulu menjadi augmented matrix, atau yang saya sebut matriks augmented ya. Saya rubah jadi matriks augmented. Augmented matrix itu seperti apa? Itu adalah sebuah matriks yang merupakan gabungan dari A dan B. Nah, jadi gimana bentuk augmented matriksnya? Ya otomatis hanya 1, 2, 3, 1, 4, min 6, lalu ada 2, min 3, min 5, kemudian dibatasi oleh min 3, 17, dan 15. Nah, ini adalah matriks augmented-nya dari suatu sistem persamaan linier yang sudah ada. Kemudian, untuk mengetahui nilai A, B, C-nya, ya, maka saya hanya ingin merubah matriks augmented ini menjadi matriks augmented tapi segitiga atas ya. Jadi diagonalnya nanti adalah 1 ya. Ini saya namakan sebagai apa ya? X1, X2, X3. Ini boleh saya namakan menjadi ya, saya boleh Y1, Y2, Y3 ya. Nah, tapi yang di sini adalah 0. Nah, jadi saya akan mencoba merubahnya menjadi ini. Gitu? Jadi saya harus merubah nanti diagonalnya menjadi 1 semua. Lalu yang di bawah ini harus 0. Nah, tanpa saya hiraukan yang atasnya. Dan ini dinamakan sebagai matriks baris eselon. Ya, saya ulangi. Jadi saya akan merubah suatu matriks augmented ini menjadi matriks segitiga atas ya, di mana diagonalnya 1 gini, kemudian bawah dari diagonalnya berupa 0, maka ini dinamakan matriks baris eselon. Nah, kemudian apabila saya rubah nih, misalkan Y1, Y2, Y3-nya tadi menjadi 0 juga, maka ini dinamakan matriks baris eselon tereduksi ya. Oke ya.
Jadi kita punya dua istilah ya. Istilah pertama adalah matrik baris eselon, kemudian matrik baris eselon tereduksi. Nah, mungkin tanggung kalau misalkan kita hanya belajar mengenai matrik baris eselon saja ya. Saya langsung ke akhirnya saja, yaitu matrik baris eselon tereduksi. Kita coba rubah ya dengan menggunakan operasi baris elementer yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, di sini saya sudah berikan matrik augmentednya ya. Dengan tadi tujuan kita mengarah ke matrik baris eselon tereduksi, berarti diagonalnya harus 1 dan sisanya atas atau bawahnya harus 0. Ingat, itu kata-katanya ya. Berarti fokus kita adalah ini nanti semuanya harus nilainya 1 ya, dan sisanya yang atas sama yang bawah ini menjadi 0. Nah, caranya adalah atau alurnya adalah kita mulai dari baris pertama dulu. Jadi saya punya istilah yang dinamakan satu utama. Jadi satu utama itu adalah yang saya beri lingkaran kuning ini ya. Jadi satu utama ya berarti nilainya harus 1. Ya. Kemudian selain satu utama maka elemen di atas dan di bawah satu utama harus bernilai 0. Nah, jadi dua hal ini harus ada dan harus menjadi patokan kita dalam menyelesaikan SPL. Operasi yang kita gunakan adalah OBE ya, operasi baris elementer, di mana yang pertama itu adalah mengalihkan baris dengan suatu konstanta yang tidak 0, kemudian bisa menukarkan baris, lalu apa? Menjumlahkan atau mengurangkan suatu baris dengan baris lain yang sudah dikalikan dengan suatu konstanta. Kita mulai dari yang pertama dulu. Saya tulis ulang ya, 1, 1, 2. Kemudian di sini ada min 3, ada 2, ada 3, 4, min 6, min 3, min 5, dan 17, 15. Oke, kita sudah main di baris pertama, di mana di sini saya menemukan angka 1 pada baris pertama kolom pertama ya. Nah, ini berarti satu utama. Kenapa satu utama di baris 1? Karena nilainya sudah 1. Ya, berarti saya tidak perlu merubahnya apapun itu. Otomatis nanti baris kedua dan ketiga ini di bawah angka 1 ini dia harus bernilai 0, ya kan? Elemen di atas dan di bawah satu utama harus bernilai 0. Nah, berarti OBE yang saya gunakan itu OBE yang ketiga. Yaitu apa? Yaitu menjumlahkan atau mengurangkan ya antara baris dengan perkalian baris yang ada satu utamanya. Oke, jadi kalau saya mau buat simpel gini aja dulu. Ini kan saya punya 2 ya. 2 ya. Berarti 2 supaya jadi 0 kan saya harus kurangi dengan 2. Gitu ya. Tapi 2 ini harus tak kaliin dengan baris yang ada satu utama. Mana? Ini. Jadi apa? Berarti 2B1. Demikian pula yang ini ya. Ada 3. Supaya jadi 0 apa? Ya 3 dikurangi 3 kan gitu. Tapi harus yang ada satu utamanya. Yaitu di baris pertama, berarti 3B1. Jadi nanti yang kita peroleh adalah suatu matrik baru. Ini yang baris pertama tidak berubah karena kita tidak melakukan operasi apapun ya. Tapi baris keduanya coba ya, 2 dikurangi 2 kali ini berapa? Ya, 0. 4 dikurangi 2 kali 1, ya 4 kurangi 2, berarti 2. Min 3, min 4. Berarti min 7. 17 tambah 6. Berarti berapa? Ya, 23. Dan ini pun nanti saya punya 0. Min 6, min 3. Oke, min 9 ya. Kemudian min 5. Berapa? Min 6. Berarti min 11. Lalu ada 15 ditambah 9. Nah, ya. Ini untuk teknisnya coba kalian oret-oret lagi ya. 15 ditambah 9 hasilnya adalah 24.
Oke, berarti satu utama ini telah selesai. Kenapa saya katakan selesai? Karena ini sudah terpenuhi ya, elemen di bawah satu ini sudah 0. Berarti ini sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, maka saya harus mencari satu utama berikutnya di baris di baris kedua. Berarti di sini ya. Dan satu utama pada baris kedua itu bukan di sini, tapi di sini. Kenapa coba? Ya kan karena kita tadi kepengen diagonalnya bernilai 1. Berarti kan 1, 1, 1. Berarti kan satunya harus di sini. Maka ini yang harus saya rubah. Paham ya? Jadi tidak di sini lagi, sudah pindah ke sini. Bagaimana cara merubah angka 2 ini menjadi 1 coba? Gunakan OBE yang pertama, yaitu mengalihkan dengan suatu konstanta. Ya, berarti berapa? Ya saya kalikan dengan setengah saja ya. Setengah B2, ini kan selesai. Berarti saya punya suatu matriks yang 1, 0, 0. Ingat, yang tidak kena operasi itu tetap. Ingat ya, kita sudah pernah membicarakan bahwa OBE itu tidak bisa digunakan sekaligus. Sekaligus itu nggak mungkin operasi baris elementer 1 ketemu operasi baris elementer 2 dalam satu waktu. Itu nggak mungkin. Kecuali kalau operasinya sama. Operasinya sama tuh ini. Ini kan operasinya sama. Tapi B1-nya tetap ini ya. Oke, berarti kalau ini dibagi B2, saya punya sini 1, saya punya di sini min 7/2, lalu di sini 23/2. Oke? Berarti ini sekarang sudah menjadi nilainya 1 ya, bukan lagi 2, tapi 1. Nah, untuk menjadi satu utama, berarti elemen di atas dan di bawahnya harus bernilai 0. Berarti ini sama ini harus 0. Bagaimana caranya? Gunakan OBE yang ketiga. Gimana berarti? Oh, berarti baris pertama sama baris ketiganya harus saya rubah 1 supaya jadi 0. Ya, tak kurangi dengan 1. Tapi, ingat, dikalikan dengan yang ada satu utamanya. Satu utama di baris berapa? Di baris kedua. Berarti gini. Ya, min 9 supaya jadi 0 gimana? Ya, berarti ditambah 9 kan gitu. Baris kedua, ya. Ketika satu utama berada di baris kedua, maka baris kedualah yang menjadi patokan. Oke, saya tulis di sini saja. Otomatis berarti saya punya suatu matriks yang 1, 0, 0 ya. Ini sudah tidak perlu dihitung sebenarnya, 0, 1, 0 ya. Yang tengah itu tidak berubah karena saya tidak mengoperasikannya ya. 23/2. Nah, ini. Nah, nanti yang berubah adalah yang baris pertama sama baris ketiga saja. Gimana coba? Sekarang saya punya 2 dikurangi 1 kali ini. Nah, boleh kita oret-oretan. Berarti 2 dikurangi 1 kali. Berarti begini ya. Nah, saya buat jadi 2 semua. Maka 4 tambah 7. Berapa? 11 ya. Oke, 11/2. Ya, jadi begitu cara menghitungnya. Kemudian yang ini juga sama, berarti min 3 dikurangi dengan 23/2. Maka saya peroleh min 29/2. Dan yang baris ketiga saya peroleh min 85/2. Dan yang sebelah sini adalah 255/2. Oke, ini adalah hasil dari hitungan OBE-nya ya. Oke, berarti kesimpulannya apa? Oh, ini berarti satunya sudah menjadi satu utama yang ideal ya, atau satu utama ya. Karena di atasnya sudah 0, di bawahnya sudah 0. Berarti PR kita tinggal merubah ini menjadi satu utama. Nah, saya pindah di halaman yang sebelah. Oke, sekarang kita cek lagi, ini sudah. Nah, berarti sekarang satu utamanya yang harus saya rubah ada di baris ketiga. Betul, berarti ini yang harus kita rubah. Dan cara merubahnya adalah menggunakan OBE yang
pertama, yaitu mengalihkan dengan suatu konstanta. Berarti cukup dengan dikali oleh min 2 per 85 baris ketiga. Ya kan? Ini kan nanti kalau dikalikan dengan ini jadinya 1 ya. Berarti 1, 0, 0. Saya langsung sini, 0, sini 1. Ini tidak berubah. Yang ini juga ya. Ini pun jadi min 29 bagi 2, lalu ada 23 bagi 2. Nah, ini berapa ini? 255 per 2 dikali dengan min 2 per 85. Berapa hasilnya? Ya, min 3. Nah, ini saya sudah punya seperti ini. Berarti sekarang PR-nya adalah bagaimana cara merubah elemen di atas 1 ini ya, menjadi 0. Di sini supaya jadi 0 gimana? Berarti B1 dikurangi 11 per 2. Nah, 11 per 2-nya siapa? Dari B3. Ini nggak boleh hilang ya. Jadi B1 min 11 per 2 itu salah nanti. Kenapa kalau seperti ini salah? Nah, nanti kita diskusikan di forum ya. Kemudian ini juga berarti B2 ditambah dengan 7 per 2 dikalikan dengan B3. Nah, nanti hasilnya saya peroleh 1, 0, 0. Kemudian 0, 1, 0 ya. Sebelah sini berarti 0, 0, 1. Kemudian sebelah sini min 3. Nah, kita coba ya, kita hitung dulu saja. Berarti 23 per 2 ditambah 7 per 2 dikali dengan min 3. Berarti sama-sama 2. Saya punya 23 min 21. Hasilnya adalah, nah, 2 per 2. Berarti 1. Nah, dengan cara yang sama pula, saya peroleh yang di sini adalah 2. Oke, berarti ini adalah sudah merupakan bentuk dari matrik baris eselon tereduksi. Di mana tadi untuk bagian belakang ini adalah nilai dari X1, X2, X3, yang otomatis saya bisa simpulkan bahwa A-nya adalah 2, B-nya adalah 1, dan C-nya adalah min 3. Jadi begitu, dan proses tadi merubah suatu matrik menjadi matrik baris eselon tereduksi ini dinamakan sebagai eliminasi Gauss-Jordan. Nah, atau kita singkat sebagai EGJ. Nah, ini dinamakan proses eliminasi versinya Gauss-Jordan. Saya sebelumnya sempat mengatakan eliminasi Gauss aja ya, bukan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, terus bedanya apa? Apakah sama antara eliminasi Gauss-Jordan dengan eliminasi Gauss? Nah, kita cek di lembar berikutnya. Nah, di sini saya sudah memberikan soal yang tadi, kemudian garis bawahnya dari sini ya. Jadi bedanya antara eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan, kalau eliminasi Gauss itu hanya elemen di bawah satu utama yang bernilai 0. Kalau Gauss-Jordan tadi ada yang di atas dan di bawah, jadi dua-duanya harus 0. Tapi kalau ini cukup yang di bawah. Oke ya, berarti secara cepat saja kita punya seperti ini. Ini ya. Ini saya tulis ulang saja dulu supaya nanti tidak membingungkan. Ini sudah 1, berarti supaya satu utama ini harus dikurangi 2B1. Ini B3 harus saya kurangi 3B1 ya. Jadi saya punya 1, 0, 0. Ini tetap. Ini 2. Ini min 7, ini 23. Ini min 9, min 11. Kemudian sini 24 ya. Oke, berarti di sini adalah setengah dari B2. Ya, ini sudah selesai sih. Sudah selesai, berarti saya harus merubah ini menjadi angka 1. Maka saya peroleh 100, kemudian 119 ya. Ini pokoknya tetap. Oke, lalu di sini ada min 7 per 2.
dan 23/2. Begitu. Kemudian yang di bawah, berarti kita fokus yang di bawah saja. Yang di bawah berarti baris ketiga ditambah 9 baris kedua. Maka saya tulis di sini saja. Maka saya punya 100, kemudian 11, ini ada 2, ini min 7/2. Ini ada min 3, 2, 3/2. Ini ada 0 ya. Ini berarti berapa? Min 85/2. Lalu di sini ada 255/2 ya. Oke, di sini saya tutup. Dan di sini berarti saya tinggal merubah ini menjadi 1 ya. Berarti saya kalikan dengan min 2/85 dari baris ketiga. Saya tulis di bawah saja. Di 100. Kemudian ada 110. Kemudian ada 2 min 7/2. Ini berarti ada 1. Ini berarti berapa tadi ya? Min 3 ya. Berarti ada 23/2. Sebelah sini min 3. Nah. Oke ya. Nah, ini udah selesai nih. Kalau melalui eliminasi Gauss ini udah selesai. Karena di sini dia sudah 1. Ya, dan dia merupakan segitiga atas. Tapi kalau hanya melewati eliminasi Gauss, maka yang di belakang ini belum tentu X1, X2, dan X3, betul nggak? Maka saya peroleh bahwa saya kembalikan lagi ke asal ya berarti ya. Jadi kalau saya kembalikan lagi ke asal, kalau dimulai dari bawah, ya berarti C sama dengan min 3. Kemudian B min 7/2 C sama dengan 23/2. Kemudian ada A plus B plus 2C sama dengan min 3. Nah, di sini saya tidak bisa langsung menentukan hasilnya. Yang saya bisa tentukan paling yang C saja. Berarti C-nya min 3. Kalau C-nya min 3, saya masukkan ke persamaan yang kedua, dapatlah nanti B-nya sama dengan berapa? Ya, betul, 1 ya. Kemudian dengan C dan B yang sudah ditemukan, maka saya juga dapat menemukan nilai A-nya, di mana A-nya adalah 2. Nah, jadi ini yang dinamakan sebagai eliminasi Gauss. Jadi eliminasi Gauss itu bedanya dengan eliminasi Gauss-Jordan adalah kalau eliminasi Gauss, maka matriks augmented yang belakangnya itu belum merupakan jawabannya. Tapi kalau Gauss-Jordan, itu yang di belakang sudah merupakan jawaban. Nah, itu adalah penjelasan mengenai eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan.